Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini, kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 5, bab 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Dan untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik sebanyak 99 nama. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mari kita ikuti uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya, dengan kekuasaannya, Allah mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 258. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kematian dapat menimpa siapa saja. Kematian bisa terjadi di usia tua, muda, atau saat bayi. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh setiap makhluk. Tidak ada manusia yang hidup kekal. Semua manusia akan mengalami mati. Maka kita harus membiasakan berperilaku baik dan selalu beribadah kepada Allah, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Artinya, mati dalam keadaan baik, yaitu tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Di antara hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit, yang Maha Mematikan, adalah sebagai berikut. 1. Selalu bersyukur kepada Allah. 2. Tidak bersikap sombong, karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. 3. Menjaga diri, agar selalu taat kepada Allah. 4. Banyak berbuat kebaikan, seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. 2. Al-Hayyu. Al-Hayyu atau yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati, ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar berita, sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Di antara hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu adalah sebagai berikut. 1. Tidak bersikap sombong, dengan menyadari bahwa kita hidup sementara. 2. Menjaga diri, agar selalu taat kepada Allah. 3. Banyak berbuat kebaikan. 4. Tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. 5. Senang bersedekah dan berpuasa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya, Allah yang Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Allah berkuasa mengurus sendiri makhluknya. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Allah berfirman, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ. Artinya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah, yang hidup dan yang berdiri sendiri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 255. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi anak yang bertanggung jawab. 2. Menjadi anak yang mandiri. 3. Menjadi anak yang pintar. 4. Menjadi anak yang bekerja keras. 4. Al-Ahad. Al-Ahad
Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal, berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11 berikut. ليس كمثله شيء. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah berfirman. Artinya, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Meyakini bahwa Allah Al-Ahad, Maha Esa, memiliki hikmah yang besar bagi setiap hamba. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Semakin bertambah iman kepada Allah. 2. Semakin rajin beribadah. 3. Selalu bersikap baik kepada orang lain. 4. Selalu bersikap rendah hati. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Selamat belajar di rumah dengan rajin dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.